أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الإمام على المنبر رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atih, fa inna taqwa ra'su kulli sa'adah, kama anna ittiba'al hawa madaru kulli syaqawah, fattaqullaha haqqa taqwah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Villa Inti Persada, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Alhamdulillah atas rahmat karunia hidayah taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat sunnah muakkadah, yaitu salat Idul Adha, dilanjutkan dengan khutbah dan insya Allah menjalankan kurban untuk besok hari, karena mengingat ini hari Jumat. Rahmat dan salam kita mohon pada Allah, semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berikutnya kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman takwa kita pada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara melaksanakan berbagai perintah Allah dan terus berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi berbagai larangan-larangannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan kalian sekali-kali meninggal kecuali tetap istiqomah dalam beragama Islam. Kaum muslimin, hari ini jutaan umat manusia menjalankan ibadah haji di tanah suci, sedang menjalankan Romyul Jimar dan rangkaian manasik yang lain. Sementara kita di tanah air sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah kurban. Sebelumnya mari kita doakan keluarga besar kita, termasuk pengurus masjid atau juga jamaahnya yang hari ini ada di tanah suci. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah haji dengan sempurna dan kembali membawa predikat haji yang mabrur. Dan kita semua yang belum bisa haji, mudah-mudahan suatu saat bisa menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Kaum muslimin, ibadah kurban yang kita akan jalankan, yang akan kita laksanakan adalah merupakan ibadah tertua ketiga. Yang mana ibadah tertua pertama itu adalah nikah, karena Nabiullah Adam menikahi Siti Hawa, itulah ibadah pertama. Yang kedua adalah doa atau sholat, karena beliau yang juga berdoa ketika sudah diusir dari surga untuk menuju ke dunia ini. Ungkapan kedua-duanya dengan kalimat yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 21, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ungkapan doa Nabiullah Adam sebagai ibadah yang kedua.
Dan ibadah ketiga yang tertua adalah kurban. Karena yang menjalankannya adalah kedua putra Nabiullah Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Allah mengabadikan riwayat ini di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Nabi Adam dengan benar. Ketika keduanya menjalankan kurban, maka Allah menerima salah satu dari keduanya dan Allah tidak menerima dari yang lain. Lantas yang lain itu mengatakan, sungguh aku akan membunuhmu. Allah menegaskan bahwa Allah hanya akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam ayat yang ada dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102 diinformasikan, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minasyabirin. Ketika Nabiullah Ismail telah beranjak dewasa, maka ayahnya berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi aku menyembelihmu. Maka bagaimana menurut engkau wahai anakku? Maka sang anak mengatakan, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan dan insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Di dalam ayat berikutnya disebutkan, qala saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidibhin adzim. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi wahai Nabi Ibrahim, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik dan ini adalah ujian yang nyata, serta kami ganti penyembelihan itu dengan sembelihan yang besar. Kaum muslimin, jamaah sholat Idul Adha yarhamukumullah. Terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban, hukum menjalankan ibadah kurban diambil dari satu firman Allah yang terpendek dalam surat Al-Quran Al-Kautsar. Kalimatnya fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Wanhar artinya menyembelih unta dengan cara berdiri, dan kemudian di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta kami menjadikannya bagi kalian bagian dari syiar-syiar Allah bagi kalian yang di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Maka sebutlah nama Allah ketika dia masih berdiri dan sudah terikat kaki kirinya, dan ketika sudah roboh maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah makan orang yang tidak meminta dan juga orang-orang yang meminta. Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu bagi kalian agar kalian bersyukur. Terkait dengan firman Allah fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Kaidah usul fikih mengatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Dalil yang bisa diambil dari sebuah perintah Allah adalah untuk kewajiban. Hanya untuk soal kurban, ulama-ulama Syafi'iyah dan madhab lain mengatakan dia tidak masuk dalam kategori wajib, tetapi al-aslu fil amri lin najbi, bahwa dalil yang bisa diambil dari ayat ini adalah untuk hukum sunnah. Karenanya ulama-ulama mengatakan sebagai hukum sunnah muakkadah. Terkait dengan ayat yang ada dalam surat Al-Hajj ayat 36 disebutkan fadhkurus mallahi 'alaiha. Oleh karenanya cara menyembelihnya dengan membaca basmalah, tepatnya bismillahi Allahu akbar atau bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Tetapi Rasulullah mencontohkannya dengan kalimat bismillahi Allahu akbar. Kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan
Kalau sudah roboh maka makanlah. Orang yang berkurban selama bukan kurban nazar, maka sunnah hukumnya untuk ikut menikmati dagingnya, kecuali kalau yang nazar. Dan karenanya panitia sudah jeli, biasanya yang diprioritaskan pertama yang dibagi adalah orang-orang yang menjalankan kurban atau mudhohi. Dan ini bagi yang dekat-dekat memungkinkan, kecuali yang dikirim di daerah-daerah, hal itu juga tidak menjadi masalah karena sunnah itu kalau memungkinkan dinikmati oleh yang berkurban. Kemudian wa'at'imul qani'a wal mu'tar, berikanlah bantuan makanan kepada orang-orang yang al-qani', orang yang tidak meminta, tetapi sebetulnya berkenan kalau dibagi. Oleh karenanya panitia mesti jeli, sekalipun tidak meminta, tidak antri menggunakan kupon, tetap kalau kira-kira berkenan dibagi. Dan kalau perlu ditanya, berkenan daging kambing atau sapi. Kalau kambing ya mau, ya berikanlah yang sapi. Wal mu'tar, dan juga orang-orang yang jelas-jelas meminta sampai atau bahkan antri dengan kupon. Ini bagian dari yang penting untuk diinformasikan. Kaum muslimin, jamaah sholat Idul Adha yarhamukumullah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memperoleh keleluasaan rizki tetapi dia tidak mau berkurban, maka janganlah sekali-kali mendekati musola kami. Imam Al-Kahlani di dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram mengatakan, wa qadis tadalla bihi ala wujubi tadhiyah fala faidata fi sholati ma'a tarki hadzal wajib. Imam Kahlani mengatakan, orang yang rajin sholat dan mampu kok nggak mau kurban, tidak ada faedahnya sholatnya. Ini kemudian kata beliau wajib kurban itu, tetapi ulama-ulama Syafi'iyah antara lain dikemukakan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab mengatakan al-udhiyatu sunnatun, bahwa kurban itu sunnah. Dan juga alasan yang lain bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Umar tidak selalu tiap tahun kurban, bahkan jarang sekali beliau berkurban. Karena apa? Dikatakan makhofatan ayyura dzalika wajibatan, karena khawatir jangan-jangan orang menganggap kurban itu wajib. Dari sinilah beliau mengatakan al-udhiyatu sunnatun walaysat biwajibatin. Kurban hukumnya sunnah, tidak sampai pada wajib. Tetapi kalau punya duit nggak mau kurban, diancam jangan mendekati masjid. Itu artinya kebangetan kalau kemudian kita tidak mau kurban. Dan ibadah yang paling afdol di bulan ini adalah kurban. Tidak ada ibadah yang lain. Kalau pengen tahu berapa fadilahnya, berapa pahalanya, silahkan Anda berjuang untuk menghitung berapa helai bulu kambing. Satu tubuh kambing itu berapa bulunya. Itulah sejumlah kebaikan. Likulli sya'ratin hasanatun. Dari masing-masing helai rambut itu kebaikan. Kalau sanggup silahkan dihitung. Tetapi tidak mungkin. Kalau tidak sanggup silahkan hitung tetesan darahnya. Itulah kebaikan yang Allah sediakan bagi orang yang mau berkurban. Karenanya mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan baik. Dan kebetulan karena ini hari Jumat, maka hampir seluruh masjid menyepakati menjalankannya di hari Sabtu. Dan insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan baik. Kaum muslimin, jamaah sholat Idul Adha yarhamukumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk diketahui para panitia bahwa ada 4 jenis kambing atau juga sapi atau domba yang tidak sah kalau dijadikan kurban. Yang pertama adalah al-aura al-bayyinu auruha, buta yang betul-betul buta. Al-maridoh al-bayyinu maroduha, sakit yang betul-betul parah. Yang ketiga al-arja al-bayyinu dol'uha, pincang yang kemudian betul-betul nggak bisa berjalan. Dan yang keempat al-kabiratul lati la tunqi, yaitu sangat kurus yang la mukha wala naqolaha, yang tidak ada dagingnya, hanya kulit dan tulang saja. Itu tidak mungkin untuk dijadikan kurban. Termasuk juga diketahui bahwa kalau jenisnya kambing atau sapi, maka syarat mutlaknya harus musinnah, harus minimal 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun tidak akan sah, apalagi yang bunyinya masih cempe, itu tidak akan sah dijadikan kurban. Karenanya kalau domba lebih leluasa, karena yang penting al-jadah minad du'ni,
yaitu jenis domba, biri-biri atau kambing atau wedus gembel, itu yang cukup dengan al-jada'ah, yaitu yang sudah pupak, yang sudah otek, atau yang sudah poel giginya. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat, sholat Idul Adha yarhamukumullah. Dalam hadis yang lain disebutkan terkait dengan syarat ini, la tadbahu illa musinnatan illa anta assaru alaikum fatadbahu jada'atan minad du'ni. Itu keterangannya bahwa tidak boleh menyembelih kambing atau sapi termasuk unta yang kurang dari 2 tahun, tetapi kalau domba yang penting sudah otek giginya dan sudah poel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada beberapa jenis hewan, kambing maupun sapi yang makruh kalau kita gunakan kurban. Ada 5. Yang pertama al-jalha, yaitu yang prudul, yang tidak punya tanduk atau tidak tumbuh tanduknya, sah tetapi makruh. Yang kedua al-qosma, yaitu yang ujung tanduknya pecah, itu sah tetapi makruh. Yang ketiga al-abba, yaitu yang pecah kedua tanduknya, kedua-duanya pecah, itu makruh hukumnya tetapi tetap sah. Kalau sudah kadung dibeli dan berantem kambingnya lalu satunya cacat, itu hanya sekedar makruh. Lalu yang kelima adalah, atau yang keempat adalah asyarqa, yaitu yang robek kupingnya. Yang kelima adalah al-kharqa, yang tanduknya pecah memanjang atau sigar tanduknya atau sungunya, itu menjadi tidak diperkenankan atau setidaknya makruh. Sah tetapi tetap makruh. Kaum muslimin, jamaah sholat Idul Adha yarhamukumullah. Banyak hal-hal penting terkait dengan kurban dan banyak juga dikaji oleh para ulama dalam kajian-kajian fikih, antara lain pertanyaan mengenai kambing bisa buat satu keluarga atau hanya satu orang. Sabda Rasulullah, hadza min Muhammadin, berarti boleh. Sebaiknya memang satu kambing satu orang, karena beliau menyebutkannya hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin, dan dari keluarga beliau, karenanya boleh juga untuk satu keluarga. Bahkan wa ummati wa min ummati Muhammadin, dari umat Muhammad, karenanya untuk satu keluarga boleh, atau akan diatasnamakan seseorang dalam anggota keluarga juga boleh. Yang tidak boleh memahami hadis karena sudah dikurbankan oleh Nabi, sudah merasa cukup Nabi mengorbankan umatnya, lalu dia cuek tiap tahun nggak mau kurban padahal mobilnya berganti-ganti tiap tahun. Itu namanya orang pelit yang luar biasa, dan diancam oleh Rasulullah, kalau punya duit nggak mau kurban jangan dekati masjid. Ini artinya kemudian yang paling penting kita merenungi hal-hal yang penting dalam soal kurban. Lalu ada pertanyaan juga, bolehkah kurban untuk almarhum? Boleh. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Sayyidina Ali diwasiati oleh Rasulullah agar berkurban untuk beliau. Tetapi kemudian para ulama mengatakan selama ada wasiat boleh, kalau tidak enggak boleh katanya. Tetapi yang lain mengatakan bahwa kebolehan itu tidak ada kaitan dengan wasiat, karenanya sama dengan sedekah. Sedekah atas nama almarhum boleh, maka kurban atas nama almarhum juga dibolehkan. Hal lain, bolehkah menjual kulit? Ini yang para ulama Syafi'iyah sepakat mengatakan enggak boleh. Tetapi insya Allah panitia akan repot, dan orang yang menerima juga repot kalau seandainya kulit sapi, kulit kambing dicacak, dilembut-lembutin, lalu dibagikan bagian dari susunan kurban atau bungkusan itu adalah ada cuil-cuilan tulang atau cuil-cuilan kulit. Ini menjadi persoalan tersendiri. Karenanya solusi yang paling baik, pendapat Imam An-Nakhai, Imam Al-Auza'i, termasuk ulama sebagian Hanafiyah, yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', termasuk Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, termasuk Imam Asy-Syaukani dalam kitab Naulul Autor, mengatakan bahwa menurut Imam An-Nakhai dan Al-Auza'i boleh dijual, tetapi uangnya digunakan untuk prasarana kurban, misalnya beli plastik, beli tambang, beli timbangan, beli pisau, dan lain-lain, termasuk beli bumbu seandainya akan dinikmati untuk sebagiannya buat panitia, dan itu bagian dari yang sangat indah kebersamaan syiar di masjid kita. Lalu hal lain, bolehkah kurban dengan betina? Tampaknya ada keterangan boleh. Bagaimana jika kambing betina sedang banyak air susunya? Bolehkah diperah?
ini semuanya dikaji dalam ilmu-ilmu fikih yang mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya. Bolehkah berpatungan kambing? Biasanya berpatungan sapi, tetapi berpatungannya kambing boleh untuk latihan saja. Kalau untuk serius tentu satu kambing itu satu orang. Kalau mau patungan jangan kambing, tetapi patungan sapi. Bahkan seandainya berkenan satu orang satu sapi. Kalau mau berkenan lagi satu orang 7 sapi, itu lebih bagus. Oleh karenanya mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan baik dan benar. Termasuk pertanyaan, bolehkah daging kambing dibagikan bagi non-muslim? Supaya ukhuwah insaniyah di komplek Villa Inti Persada ini terjaga, maka bagi saja supaya tidak ada hal-hal yang tidak harmonis di lingkungan kita. Mudah-mudahan pesan terakhir disampaikan pada panitia, jangan gercep, jangan asal gerak cepat. Karena apa? Sebagian orang begitu nyembelih belum mati udah dipotong tuh buntutnya, diumetin masukin karung atau dipotong kepalanya. Barang siapa yang memotong kepala atau buntut padahal sapi atau kambingnya belum mati, maka hukumnya haram yang dipotong itu. Karena Rasulullah mengatakan, ma quti'at min bahimatin wa hiya hayatun fahuwa maitatun. Yang terpotong dari binatang yang belum mati itu hukumnya bangkai. Oleh karenanya tunggu mati dulu baru dipotong bagian-bagiannya, termasuk juga dikulitinya setelah betul-betul mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar adada man amma baital haram. Allahu Akbar adada man tawafa bil baitil atiqi wa khada'a li rabbih wastakan. Allahu Akbar adada man waqafa bi arafata wa madda yadayil istiqar taliban lil afwi min rabbih wal ghufran. Allahu Akbar adada man yataqarrabu bihi ilallahi min qurban. Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa ayyadahu bil mu'minina min ibadihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin, khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa am baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yahum sa'yam mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.